آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Nabi SAW sabdakan, tidak akan bergerak, bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, hingga ditanya tentang 4 perkara. Wa fi riwayatin khamsin, 5 perkara, tapi 5 dengan 4 sama. Maknanya sama, kandungannya sama. Pertama adalah an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa madza amila fima alima. Pertama, tentang umur, untuk apa dihabiskan. Kedua, tentang masa muda, kemana digunakan. Yang ketiga, tentang harta, dari mana didapatkan dan kemana diinfakkan. Yang keempat, tentang ilmu, sudahkah diamalkan atau belum. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, jadi kita duduk di sini untuk mendengarkan ilmu, memudzakarahkan tentang ilmu, agar ilmu tersebut masuk dalam hati kita. Karena dalam hadis Nabi SAW sabdakan, al-ilmu ilmani, ilmun fil qalbi dzaka ilmun nafi' wa ilmun fil lisani dzaka hujjatullah ala ibn Adam. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi SAW, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada 2. Ilmu fil qalbi, ilmu yang ada dalam hati. Maksudnya apa? Yang terkesan dalam hati sehingga wujud amal. Dzaka ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat, yang kita minta selalu. Dalam hadis juga dianjarkan kepada kita untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Riwayat lain mengatakan, hadimakumullah mengajarkan kepada kita berlindung dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ulun berlindung, kami berlindung kepada Engkau min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang akan mendatangkan manfaat kepada kita nanti sudah kita meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis Nabi SAW sabdakan, idza matal insan inqadha 'amalu illa min 3. Apabila meninggal anak Adam atau manusia meninggal, terputus amalnya, enggak bisa beramal lagi kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmun yutanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka agar wujud ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan amal, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka kita duduk di sini bukan hanya telinga yang mendengarkan, akan tetapi hati juga ikut mendengarkan. Jadi kadang-kadang kita hadirin duduk dalam majlis, kita salah niat. Kita salah niat. Ingin mendengarkan ke apa ceramahnya nih, ke apa pengajiannya nih. Kadang-kadang ingin sesuatu, perkara dunia. Maka hadirin apa yang kita niatkan, itu yang akan kita dapatkan. Maka hadirin, hendaknya kita duduk di majlis ini, yang mendengar juga bukan hanya telinga kita, tapi juga hati kita. Hati menjadi betul-betul al-mustami'. Orang yang menjadi al-mustami', Allah kasih kabar gembira dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Az-Zumar, fabashshir ibad الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله أعلم بمراده فبشر عباد. Maka berilah kabar gembira kepada siapa? Hamba-hamba kami. Siapa hamba Allah Ta'ala yang dikasih kabar gembira oleh Allah Ta'ala? Alladzina yastami'una al-qawl, orang-orang yang menjadi al-mustami'. Bukan Allah firmankan alladzina yasma'una al-qaul, beda.
as-sami' dengan al-mustami'. Dalam kitabul lughah disebutkan as-sami', sama-sama mendengar. As-sami' mendengar, al-mustami' juga mendengar. Cuman bedanya di niat. As-sami' dia dengar, akan tetapi la yaqsidul istima'. As-sami' dia dengar tapi tidak ada niat untuk mendengarkan. Maka ini hadirin dapat pahala duduk dalam majlis, cuman manfaat hadirin susah untuk dia dapatkan. Karena apa? Telinganya saja dia mendengar, hatinya tidak ikut mendengar. Al-mustami' adalah alladhi yaqsidul istima'. As-sami' la yaqsidul istima'. Al-mustami' alladhi yaqsidul istima'. Dia berniat untuk mendengarkan. Jadi ketika hati juga ada niat untuk mendengarkan, hati juga ikut mendengarkan, maka akan dapatlah hasil mutiara buah dari duduk kita dalam majlis. Kenapa? Niat ini bergantung, niat ini sangat penting dalam setiap amalan. Maka Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, awal hadis yang beliau letakkan dalam kitabnya hadirin tentang niat. Sebenarnya hadis tersebut tidak ada hubungannya dengan niat sebenarnya. Kitabul Wahyi, bab kaif nuzulul wahyi. Kitab wahyu, bab bagaimana cara turunnya wahyu. Enggak connect, enggak nyambung sebenarnya hadirin. Cuma saking pentingnya niat beliau letakkan. Innamal a'malu binniyat. Wa fi riwayatin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan ma nawa, apa yang dia niatkan. Jadi kita duduk di sini, kita niat untuk apa? Perlu kita luruskan niat kita. Kalau hanya untuk menghabiskan waktu saja, begitu saja. Tapi kalau kita duduk di sini untuk mendengarkan ilmu, dengan rasa haus dengan ilmu, siapakah yang menyampaikan? Jangan pandang siapa yang menyampaikan. Jangan lihat majlisnya, majlisnya sedikit. Yang menyampaikan anak muda. Jangan lihat itu hadirin. Yang kita lihat adalah apa yang disampaikan. Selagi kebaikan yang disampaikan dan kita dengar kebaikan tersebut dengan hati, fayattabi'una ahsanah, kita akan mampu untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang kita dengar. Ulaikal ladzina hadahumullah, orang tersebut adalah orang-orang yang dapat diberikan, adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Karena sifat orang beriman, hadirin, dalam hadis tidak pernah kenyang dari kebaikan yang dia dengar. Sudah dia dengar 1000 kali, ingin 1001 kali. Sudah 1001 kali dia dengar perkara yang sama, ingin 1002 kali. Tidak pernah puas. Sampai kapan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. La yashba'al mu'min, orang beriman tidak pernah kenyang. Dari apa? Bukan nasi, bukan pescal, bukan gorengan, bukan. Min khairin yasma'uhu, dari kebaikan yang telah dia dengar. Sudah dia dengar 1000 kali, ingin 1001 kali. Sudah 1001 kali, ingin 1002 kali. Haus terus, lapar terus. Sampai kapan? Sampai dia mampu mengamalkan penyampaian tersebut sehingga akhirnya dia masuk ke dalam syurga. Hatta yakuna muntahahul jannah, sampai akhirnya dia masuk ke dalam syurga. Maka hadimukumullah, kita amalkan undur maqal wa la tandur man qal. Undur maqal, lihatlah, pandanglah apa yang disampaikan. Wa la tandur man qal, jangan kalian melihat, memandang siapa yang menyampaikan. Cuma kadang-kadang kita masih pilih-pilih. Si fulan, si fulan. Hadir, pilih-pilih hadimukumullah. Kita jangan pilih-pilih. Selagi kebaikan yang disampaikan hadimukumullah, walaupun seorang hamba hitam dari Habasyi menyampaikan kebaikan, maka kita dengar. Ansitu wastami'u wa ati'u la'allakum turhamun.
Maka salah satu ansitu, diam, dengar dan taati, baru dapat rahmat. Maka salah satu hadis wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat terakhir, salah satu wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika segar-segarnya beliau hadimakumullah, yang mana hadis beliau telah diriwayatkan Imam Tirmizi dalam kitab sunannya. Imam Tirmizi mengatakan ini hadis hasan sahih, dan juga Imam Abu Dawud telah meriwayatkan juga dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha alqulub wa dharafat minha aluyun faqulna ya Rasulullah كأنها موعظة موضع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله عز وجل. Aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal, was-sam'i wat-tha'ah, dengar dan taati. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang mengajak kalian, menyuruh kalian kepada perkara kebaikan, seorang abdun, hamba, wa fi riwayatin abdun habasyiyun, hamba sahaya dari Habasyah, hitam keriting rambutnya, selagi menyampaikan kebajikan, kebenaran, kebaikan, ansitu wastami'u wa ati'u, diam, dengar dan taati, pasti kita akan beruntung. Jadi hadimakumullah, jadi perlu adab-adab semua kita hadirkan dalam hati kita, sehingga setiap kita duduk dalam majlis wujud amal, wujud amal, dan ilmu yang kita dapatkan hadimakumullah mendatangkan keberkahan pada diri kita dan menaikkan derajat kita, menaikkan derajat kita. Dengan kita duduk dalam ilmu, majlis ilmu, Allah akan angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat. Dalam surat Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, wa utul ilma darajah, dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka perlu Bapak Ibu sekalian yang mulia, sekali lagi kita duduk di sini dengan niat untuk mengamalkan, mendengarkan dengan hati. Tanamkan rasa seolah-olah baru mendengarkan perkara yang akan disampaikan, padahal sudah sering didengar. Karena sini banyak majlis ta'lim, banyak guru kiai yang menyampaikan, para asatidz juga menyampaikan, sering didengar, maka seolah-olah kita baru mendengarkan. Itu adabnya kita duduk dalam majlis dengan hati juga, dengan rasa haus dahaga untuk mencari ilmu. Karena setiap peringatan-peringatan, tazkirah ini hadimakumullah, apabila kita dengar dengan hati, maka akan mendatangkan manfaat untuk diri kita. Pasti ada manfaatnya. Walaupun perkara yang sama disampaikan, pasti ada manfaatnya. Oleh karena itu dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan tersebut bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Maka ciri-ciri orang beriman adalah tidak pernah puas daripada kebajikan yang telah dia dengarkan. Khair. Baik hadimakumullah, karena kita pengajian di sini berganti-ganti, minggu depan dengan lain, minggu ini, maka kita mulai hadimakumullah, kita akan bacakan karangan Al-Imam Abu Lais Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Waraina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a unasan yadhhakuna. Dan telah kami riwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a unasan, telah melihat sekelompok manusia, yadhakuna, ketawa-ketawa.
Sekelompok orang ketawa-ketawa. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ama innakum law aktsartum min dzikri hadhimil ladzat. Adapun kalian, sesungguhnya kalian apabila kalian memperbanyak mengingat pemutus kelezatan, apa itu? Yakni al-maut, kematian. La syagalakum amma ara, maka pasti kalian akan sibuk dari apa yang aku lihat sekarang. Maksudnya apa? Sibuk memikirkan perkara yang akan terjadi sesudah kita meninggal dunia. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, aksiru dzikra hadhimil ladzatil maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kelezatan dunia, al-maut, kematian. Yakni al-maut, yakni kematian. Thumma qala innamal qabr rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Kenapa hadimakumullah kita mengingat kematian? Karena di hadapan kita adalah alam barzakh. Kita semua pasti akan menuju alam barzakh, alam kubur, dan kubur tersebut adalah raudhatum min riyadil jannah, bisa menjadi taman daripada taman-taman syurga, au hufratum min hufarin niran, atau akan menjadi lembah atau jurang daripada jurang-jurang neraka. Kemudian yang berikutnya nanti kita jelaskan, kita baca dulu. Dan telah disebutkan dari Abu Hamid, sesungguhnya beliau berkata, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ukrima bi thalathati asya, dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama adalah ta'jilut taubah, segera bertaubat. Yang suka maksiat, ingat banyak-banyak ingat kematian, segera bertaubat. Kemudian hadimakumullah, yang kedua adalah qana'atul qut, sifat qanaah dari pemberian Allah yang Allah berikan kepada dia, rasa cukup sudah. Cuman karena kita hadimakumullah jarang mengingat kematian, taubat nanti sajalah. Maksiat jalan terus, lupa kematian di hadapan kita. Karena kita jarang mengingat kematian, rasa qanaah itu tidak ada, rasa kurang terus, ingin tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi dunia. Kemudian yang berikutnya adalah wa nasyatul ibadah, dan diberikan kesemangatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muallif di sini menulis hadimakumullah, dengan kita banyak mengingat kematian, maka kita akan dimuliakan dengan 3 perkara. Segera bertaubat, merasa cukup atas pemberian Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, semangat untuk beribadah. Jadi kenapa kita malas beribadah? Kurang mengingat kematian. Kenapa rasa kurang terus terjadi dalam hidup kita? Karena kita kurang mengingat kematian. Kenapa kita lambat bertaubat? Karena kita kurang memikirkan kematian. Dan ini musibah hadimakumullah. Contohnya, ditariknya pada diri kita hadimakumullah rasa qanaah, rasa kurang terus. Tidak ada rasa cukup dengan dunia ini. Maka orang yang melupakan kematian otomatis akan menjadi tujuannya adalah dunia. Akan menjadi tujuannya di dunia. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, lupa akhirat, lupa kematian hadimakumullah, maka dia akan disiksa oleh Allah Ta'ala dengan rasa fakir, kurang terus. Kayaknya aku harus mau kerja nih, biar punya sepeda motor. Kerja lagi, kerja banting tulang, tulang dibanting-banting, lupa sholat berjamaah, lupa baca Al-Quran, lupa berzikir, lupa hadir majlis. Dapat sepeda motor, apakah merasa kurang? Apakah merasa cukup? Ditambah lagi, kurang, harus 2. Gasan kamu untuk kamu 1, untuk istri kamu juga 1. Jadi mudah. Oh kurang, kurang. Gimana? Tambah lagi, kejar dunia. Ibadah nanti dulu, umur kan masih panjang. Kerja lagi, cari dunia, cari dunia, cari dunia. Lupa akhirat, lupa amalan.
memang dapat dunia. Sepeda motor 2 sudah. Apakah merasa cukup? Tidak akan pernah merasa cukup. Kurang tuhai. Mun ikam boleh kamuntai ke apa? Taksi sudah kurang sekarang. Anak 5. Ke apa sepeda motor? Sekarang awak jadi apa? Mobil. Oh kurang. Kerja lagi. Cari dunia, kejar dunia, lupa akhirat. Maka lihatlah orang-orang penuntut dunia, pencari dunia, tidak ada rasa puas. Sepeda motor 10 sudah parkir di hadapan halamannya. Mobil 5 kurang lagi, ingin tambah lagi mobil, ingin tambah lagi cabang tokonya, kerjaannya. Allahu Akbar. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan Imam Tirmizi dalam kitab sunannya, "Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi shamlahu wa lam tu'ti minad dunya illa ma qaddara lah." Barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya yang utama, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan jadikan kepakiran selalu di hadapan matanya. Fakir. Padahal 7 turunan enggak kerja masih bisa makan. Saking banyaknya harta enggak ngeliat ke belakang. Kurang. Keruk lagi dunia, cari lagi dunia. Padahal mohon maaf sudah tua, sudah bau tanah. Ingin lagi dunia. Orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya tidak ada akhirnya. Maka dalam hadis Sahih Muslim, dalam kitab Sahihnya Imam Muslim telah meriwayatkan, dan pada kitab Zuhd wal Raqa'iq dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Lau anna li ibn Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna wadiyani wa lam yamla' bahu illa turab." Sekiranya anak Adam memiliki satu lembah min dhahab, dari emas, bukan lembah batu bara. Lembah dari emas, per on, per gram dihitungnya hari mukul. Ini lembah. Ada lembah yang kedua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada kesempatan untuk mendapatkan lembah yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, pasti dia akan mengejar lagi lembah yang kedua. Padahal satu lembah sudah cukup luar biasa banyaknya. Kurang terus. Tidak ada rasa qanaah, tidak ada rasa cukup dalam kehidupannya. Walam yamla' fahu illa turab, dan tidak akan pernah penuh muntungnya, mulutnya, illa turab, kecuali dengan tanah. Maksudnya apa? Orang kalau sudah mati disunahkan untuk sebelum dikuburkan tuh hadimakumullah, ketika di liang lahatnya disunahkan dikecupkan, diciumkan ke tanah, dimasukkan tanah sedikit ke muntungnya, mulutnya. Maksudnya apa? Mati sudah. Kalau sudah mati nggak bisa lagi cari dunia. Walaupun ingin lagi nggak bisa. Maka kita memperbanyak mengingat kematian, Bapak Ibu sekalian yang mulia. Kata mu'alif, kalau kita banyak mengingat kematian, akan diberikan rasa qanaah, cukup dengan rizki Allah Ta'ala yang sudah ada. Bahkan rizki yang sudah didapatkan, mohon maaf, harta yang sudah didapatkan, dia infakkan untuk kehidupan sesudah kematian dia, hadiahullah. Dia kirimkan ke akhirat terlebih dahulu. Maka hadiahullah, untuk pentingnya mengingat kematian, Masya Allah, maka kita usahakan banyakkan majlis yang mengingatkan kematian. Kurangkan majlis yang menyebabkan kita keras hati kita, lupa akan kampung akhirat. Ini sahabat seorang ketawa, kakak kikik, yadhakuan, ketawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kalaulah kalian mengingat kematian, maka pasti kalian tidak akan seperti yang aku lihat. Maksudnya sibuk tertawa. Dalam hadis yang lain, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira," kama qala alaihi salatu wassalam. Sekiranya kalian sabda Nabi mengetahui apa yang aku ketahui, maka pasti kalian akan sedikit tertawa. La dhahiktum qalila, pasti kalian akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsira, dan pasti kalian banyak menangis. Kita jarang menangis, sedikit menangis. Kenapa? Jarang mengingat kematian. Malas beribadah, maksiat jalan terus, menzalimi orang jalan terus. Karena kita semua pasti akan mati, Bapak Ibu sekalian yang mulia. Tidak ada yang tidak mati.
Walaupun kita sehat, walaupun kita muda, walaupun kita kuat, walaupun kita ahli kungfu, ahli bela diri, walaupun kita kebal, walaupun kita jadi penguasa, walaupun kita jadi orang kaya, banyak orang yang lebih kaya daripada kita, banyak orang lebih sakti, lebih hebat daripada kita. Sekarang mana mereka? Hadirin hadirat rahimakumullah, mana mereka? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ قُلْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Setiap jiwa, setiap diri, setiap yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang tidak mati. Kita semua pasti akan mati. Nggak bisa lari daripada kematian. Kemanapun kita pergi hadimukumullah, contohnya kita buat kapal, pesawat atau apakah, pergi ke bulan sana, buat rumah di bulan, biar nggak kita mengira bahwa malaikat maut hanya datang ke bumi, nggak datang ke bulan, biar kekal di sana. Tetap malaikat juga akan datang ke sana. Untuk apa? Mencabut nyawa kita. Kalau sudah datang ajalnya, waktunya, maka hadimukumullah harus terjadi nih pencabutan nyawa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wallahu a'lamu bi muradih. Allah Subhanahu wa taala firmankan, apabila telah datang ajal mereka, salah satu di antara mereka, maka ajal tersebut la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat diakhirkan walaupun hanya sesaat, dan tidak juga bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Tepat waktu. Gak bisa kita lari kemana-mana hadimukumullah. Kemana saja kita, apa saja yang kita usahakan biar kita gak mati, tetap kematian akan menjumpai kita. Dalam surat Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul innal mauta, katakanlah sesungguhnya kematian, sesungguhnya kematian, tafirruna minhu, fi'il mudhari, terus istimrar, terus menerus, yang kalian senantiasa lari daripada kematian, tidak ingin mati. Sakit sedikit ketakutan, segera cari obat, bagus cari obat. Olahraga bagus juga. Cuman perkara tersebut tidak dapat mengelakkan diri kita daripada kematian. Fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari daripada kematian, sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Enggak bisa kita bersembunyi, berlindungi diri kita dari apakah saja hadimukumullah daripada kematian, enggak bisa. Sekarang kan banyak orang takut mati. Karena saking takutnya matinya hadimukumullah, Masya Allah, pintunya saja 3 lapis. Pintu kayu di tengah, grill di dalam ada juga, di luar juga ada pagarnya. Nggak cukup hadimukumullah, taruh anjing apakah anjing Heldar di situ. Nggak cukup pasang CCTV. Karena banyak musuhnya, bisnisnya banyak, musuh banyak. Takut nanti siapa? Dilihat dulu CCTV. Siapa yang ngetok pintu? Oh si Fulan, nggak mau buka lawang, nggak mau buka pintu. Enggak cukup juga hadimukumullah, pasang satpam, penjaga, biar menjaga dia daripada kematian. Enggak bisa hadimukumullah. Pasang listrik lagi, kabel kawat listrik, biar aman daripada kematian. Enggak bisa. Malaikat maut tidak bisa dihalangi dengan satpam, anjing Heldar, setrum, grill besi. Enggak bisa hadimukumullah. Walaupun kita tinggal di rumah yang dari baja, beton, besi, hadimukumullah lapisannya, biar kita nggak mati, nggak bisa. Tetap kematian juga akan datang kepada kita. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut, kematian pasti akan menjumpai kalian, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh.
Ini isya bunyi ya? Isya bunyi ya? Kalau isya bunyi atau enggak bunyi juga? Belum ya? Maka hadirin hadirat rahimakumullah, walaupun kita berlindung di benteng yang sangat kokoh, enggak bisa, rahimakumullah. Tetap kematian akan datang. Jadi pasti kita semua akan mati. Dan 3 perkara masalah kematian yang kita tidak mengetahuinya dengan pasti. Semua orang tidak mengetahui dengan pasti 3 perkara kematian. Kematian pasti terjadi. Dan 3 perkara kematian yang hadimakumullah seseorang pun tidak mengetahui dengan pasti berlakunya. Pertama, kapan kita akan mati? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kedua, di mana kita akan meninggal atau mati? Rahasia Allah. Ketiga, bagaimana kita akan meninggal dunia? Itu juga rahasia Allah Ta'ala. Yang pertama, kapan kita akan meninggal dunia? Kapan kita akan tinggalkan dunia ini? Kapan kita akan mati? Rahasia Allah Ta'ala. Tapi yang pasti hadirinkumullah, 100 tahun yang lalu saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu belum ada di atas muka bumi ini. Dan 100 tahun yang akan datang saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah tiada lagi di atas muka bumi ini. Mohon maaf karena kalau kami lihat di sini belum ada yang umurnya 100 tahun. Jadi kalau kita patok hadimakumullah 100 tahun yang lalu, kita semua yang ada di sini belum ada di atas muka bumi ini. Dan insya Allah 100 tahun yang akan datang kita semua juga sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Cuman 100 tahun kepanjangan. Kenapa hadimakumullah? Karena dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya pada babul ajal wal amal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun may yujawwizu dhalik," atau kama qala alaihi salatu wassalam. A'mar ummati, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang mana perkataan beliau adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau perbuat, wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Nabi SAW sabdakan, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Wa qalilum may yujawwizu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang mampu melebihi umur tersebut. Dan betul, bapak-bapak kan di sini rata-rata di bawah 80 tahun. Kita mencari 80 tahun, wallahu alam. Mungkin ada yang 80 tahun yang agak tua. 80 tahun kan insyaallah enggak ada, alhamdulillah. 80 tahun kalau ada juga ya paling 1-2. Rata-rata kita yang ada di sini kan di bawah 80 tahun. 70 tahun mungkin ada karena masih 60 hingga 70 tahun. Kalau 80 tahun sedikit. Bukan enggak ada tapi sedikit. Naik lagi 90 tahun makin 100 tahun makin susah untuk kita cari. Mohon maaf Pak D, Pak Abdul Wahid, umur pian berapa? 57. 3 tahun lagi akan masuk ke lampu kuning. 60. Jadi mohon maaf bapak-bapak, kalau sudah umur 60 tahun sudah ibaratnya lampu kuning sudah. Lampu isyarat 3 lampunya, warnanya merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Kalau merah masih bisa kita angkat handbrake. Mobil tuh angkat handbrake-nya, rem tangannya, peraikan, buka HP. Kau aja bercentingan stumat. Tapi kalau lampu kuning, tahu sudah kuning, ditangkap polisi pian. Di belakang juga marah, pop. Dan harus berjalan juga, dipaksa berjalan. Enggak siap kita hadimakumullah, mau jalan, mati mobilnya, timbul didorong, susah. Jadi kalau sudah lampu kuning, HP dilepas, handbrake juga dilepas, rem tangan, pasang giginya, siap gas. Kuning, nah siap-siap sudah nih, tinggal nunggu hijau. Sesudah kuning tuh nggak lama hijaunya, langsung hijau, berangkat. Begitu juga kalau kita mohon maaf, kalau sudah umur 60 tahun, siap-siap sudah, dunia lepas sudah. Kan sudah lama kita sibuk dengan dunia, hadirin. Lepas, kasih yang masih lampu merah. Yang lampu merah kasih. Nah, yang lampu merah ambil, lampu merah.
Kalau kita yang sudah lampu kuning pasang gigi sudah nunggu kapan kita akan dijemput. Maka hadirin rahimakumullah, Allahu akbar. Jadi kematian kapan akan datang wallahu alam. Yang pasti itu 100 tahun yang lalu kita nggak ada, 100 tahun akan datang sudah tidak ada lagi. Dan kalau 100 tahun itu kelamaan sebenarnya. Beliau ini 657, 100 tahun kelamaan. 60 tahun yang lalu belum ada beliau, dan insya Allah 30 tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi. Kalaupun masih hidup hadimakumullah sudah tua sudah. Ulun 35 kurang lebih. 25 tahun lagi mungkin ulun kada kau lagi berceramah. Apa? Lapah sudah hadimakumullah. Kami lihat yang umur-umur 60 tahun uzur sudah. Pandangan kabur, uban bertabur, gigi gugur, urat kendur, jalan terundur-undur. Itu alamat sekejap nak lagi masuk alam kubur. Baunya bau kubur sudah hadimakumullah. Maka kalau yang gitu sudah, mohon maaf hadimakumullah, jangan calonkan kita dari jadi apakah, mohon maaf, jadi ini, jadi mohon maaf, jadi DPR, jadi MPR, jadi apa namanya, bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Tua sudah hadimakumullah. Paling pas kita calonkan diri kita jadi camat. Camat calon mati. Nah, itu. Calon mati. Dan hadimakumullah, mohon maaf, bukan yang hanya tua-tua saja yang siap-siap. Yang muda-muda juga perlu persiapan. Kenapa hadimakumullah kita nggak tahu kapan kita akan meninggal? Kita banyak sudah kita lihat hadimakumullah baru lahir dari ke atas muka bumi, umur 7 jam meninggal. Ada yang sudah 2 hari meninggal juga. Kan banyak. Baru lahir umur 1 bulan meninggal. Ada yang hari itu juga meninggal. Kita sudah berhari-hari hidup di dunia ini. Kita sudah berbulan-bulan hidup di dunia ini. Apa enggak mati? Mati juga hadimakumullah. Walaupun kita muda, banyak orang yang lebih muda daripada kita mati juga. Walaupun kita sehat, banyak orang yang lebih sehat daripada kita mati juga. Jangan terlalu yakin bisa sampai umur 60, sampai umur 70, belum tentu hadirin. Belum tentu. Maka saking pentingnya mengingat kematian ini hadimakumullah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dipegang pundaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdaan kum fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di atas muka bumi ini wahai Abdullah bin Umar seolah-olah orang asing, au abiru sabil, atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan dalam mensyarah ini hadis, idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu-tunggu, jangan kamu yakin bisa hidup sampai waktu petang atau malam. Wa idza amsayta, dan apabila engkau berada pada waktu petang, kita sekarang berada pada waktu petang malam, fala tantadhir as-sabah, jangan kalian tunggu-tunggu waktu subuh. Bapak Ibu sekalian yang mulia, jangan terlalu yakin kita bisa hidup sampai besok pagi. Mungkin malam ini salah satu di antara kita atau 2 orang di antara kita mungkin malam ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Ini isya sudah sampai. Jadi sampai datangnya waktu kita hadimakumullah, bertambahnya detik, menitnya detik bertambah, menit bertambah, jam bertambah, itu kita makin dekat ke alam kubur, alam barzakh. Nah, masuk isya. Ini isya baru sampai, ajal kita belum sampai lagi. Nanti kita lanjutkan hadimakumullah tentang kematian panjang lagi. Maka di sini Abu Laits Samarqandi telah membuat satu bab yang babu haul maut wa syiddatihi, tentang perkara kematian. Maka hadimakumullah, umur panjang nanti insyaallah ada pertemuan. Kalau ulun masih hidup, ulun akan sampaikan lagi lanjutan daripada membahas tentang perkara kematian. Tapi kalau ulun sudah tiada lagi, mohon maaf. Tapi kadang-kadang mudah-mudahan umur panjang hadimakumullah, belum siap lagi hadimakumullah. Munyapian berdahulu ulun ikhlaskan, kata Bapak. Munyapian berdahulu silahkan aja. Silahkan aja. Kena kita video call kah di kubur pian atau kayak apakah pengajiannya pakai YouTube kah, mana ada kubur di situ. Maka hadimakumullah, maka mudah-mudahan apa yang telah kita mudzakarahkan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akhirkan kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام، اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. Segala kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahannya atau tingkah laku ulun yang tidak sesuai di hati merataan, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Maka yang baik kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Sempurna